Shalom teman-teman Desire, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita bisa bertemu lagi di ibadah virtual ini. Kita juga mengucap syukur kepada Tuhan atas kesehatan dan juga perlindungan yang Ia telah beri kepada kita. Oleh karena kasih-Nya yang tak terbatas, mari kita mengangkat pujian pertama kita, Tak Terbatas. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat hari yang telah Kau berikan kepada kami ya Bapa. Terima kasih atas perlindungan-Mu kepada kami sampai saat ini ya Bapa. Walaupun dalam situasi pandemi pun Engkau tetap menjaga kami, tetap memelihara kami, dan tetap memberi kami kesehatan yang sangat baik ya Bapa. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyatakan firman pada sore hari ini ya Bapa. Berkati juga kami yang mendengar. Berkatilah agar firman ini bisa menjadi renungan pada sore hari ini kepada tiap individu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, tema pada hari ini, pada sore hari ini adalah remaja dan kepercayaannya terhadap Kristus yang akan disampaikan oleh Bang Gerhard Sipayung. Teman-teman, mari kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita menaikkan pujian kedua kita pada sore hari ini, segala puji syukur. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya, Teman-teman, mari kita bermazmur bagi Tuhan. Kita akan membaca Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Teman-teman, mari kita mempersiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita menyanyikan, Ku Perlu Kau Tuhan. Kau di hatiku, Kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, Kau
menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Ku perlu Kau Tuhan menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan yang sungguh mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Secara khusus remaja yang ada di Desire YPDPA, kita bertemu kembali di dalam perayaan ibadah kita untuk tahun ini. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih oleh karena saat ini kami bisa kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya hamba-Mu yang bodoh ini Engkau tolong sehingga kami yang mendengarkan secara khusus persekutuan remaja di YPDPA Sumatera Utara, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan yang menolong kami semuanya. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami semua, secara khusus hamba yang akan menyampaikan, sehingga kuasa-Mu, hikmat yang datang dari-Mu, itulah yang akan bekerja. Sehingga ketika kami mendengarkan, iman kami dan hati kami, mata kami hanya terarah kepada Yesus Kristus. Kiranya Tuhan yang menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membuka firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 25, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-20. Kita membaca Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan, dari Daud, kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya.
Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena namamu, ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Janganlah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang percaya kepada Tuhan tidak seperti yang sesederhana yang kita pikirkan. Pertanyaannya adalah, mengapa aku percaya kepada Tuhan? Lalu kepada Tuhan yang mana aku percaya? Karena banyak orang berpikir dia sudah percaya, padahal sebenarnya dia hanya tahu. Nah, itu sebabnya hari ini kita akan berbicara tentang apa makna percaya, dan bagaimana seseorang bisa percaya, dan mengapa orang itu bisa percaya kepada Tuhan. Tentu Tuhan yang di sini adalah Tuhan yang hidup, Allah yang esa tanda kutip, yang Allah yang hanya disembah oleh bangsa Israel. Itu maksudnya Allah yang esa. Nah, saudara-saudara, kita tadi membaca di dalam kitab Mazmur. Ini adalah Mazmur Daud. Kita tahu Daud sejak masa mudanya, dia begitu percaya kepada Tuhan. Sampai masa tuanya, dia pun sangat percaya kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat kisahnya di dalam kitab 2 Samuel, bagaimana dia percaya kepada Tuhan sejak dia anak-anak. Bagaimana dia mengalahkan Goliat. Bagaimana dia melawan musuhnya. Bagaimana dia menyelesaikan persoalannya ketika dia dalam keadaan sakit. Ketika dia dikejar-kejar oleh anaknya. Ketika Raja Saul pada saat itu, mudanya menginginkan kematiannya. Dan ketika dia mati, dia melihat dan dia berpesan kepada Salomo untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Itu pesan Daud yang terakhir. Akhirnya dia mengambil sebuah kesimpulan bahwa Tuhan yang dia percaya itu adalah Tuhan yang hidup. Nah, lalu apa rahasianya? Dan mengapa Daud begitu percaya kepada Tuhan? Kita melihat yang pertama. Di ayat yang pertama dikatakan, kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Tuhan di situ huruf besar. Jadi kalau Tuhan semua huruf besar dalam perjanjian lama, itu jelas kepada Yahweh. Jadi Tuhan huruf besar ini diterjemahkan dari kata Yahweh. Yahweh itu adalah Allahnya orang Israel, bukan Allahnya orang di luar Israel. Nah, kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Banyak orang yang mengatakan bahwa dia percaya kepada Tuhan, kata Tuhan. Tetapi berbicara tentang Tuhan yang mana? Ini harus jelas. Tuhan yang disembah oleh bangsa siapa? Tuhan yang disembah di dalam diri siapa? Dan kita orang Kristen menyembah Allah orang Israel itu di dalam Yesus Kristus. Jadi harus jelas dulu. Yang pertama, kita harus melihat Tuhan yang mana yang kita percaya. Ya, banyak orang punya pemahaman, banyak jalan ke Roma, lalu mereka berpikir bahwa banyak jalan, banyak cara untuk menyembah Tuhan yang hidup itu. Tidak. Tuhan memilih bangsa Israel, Tuhan telah menetapkan bagaimana cara menghampiri Tuhan. Dan puncaknya di dalam Yesus Kristus. Maka Yesus berkata,
Tidak ada yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus telah ditentukan menjadi jalan untuk bertemu dengan Allah yang Esa, Allah yang hidup itu. Ya, jadi di luar Yesus tidak akan pernah bisa orang bertemu dengan Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Jadi kalau di dalam konteks perjanjian lama, Tuhan yang dimaksud di sini adalah Allahnya orang Israel. Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia berkata, "Kuangkat jiwaku dan kepadamu aku percaya." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita punya orang tua, kita punya sahabat, kita punya teman-teman. Terkadang orang tua, teman-teman, dan sahabat kita juga mengecewakan kita. Dan ada saatnya, terkadang kita tidak percaya kepada mereka. Kenapa seseorang itu bisa kehilangan kepercayaan kepada orang lain? Atau mengapa kita bisa percaya kepada orang lain? Mungkin alasan kita karena dia baik, karena dan lain sebagainya, maka kita percaya kepadanya. Alasannya sebenarnya sederhana. Kenapa kita bisa percaya kepada seseorang? Karena kita mengenal dia dan dia tidak pernah berbohong kepada kita. Tapi ketika seseorang sudah berbohong kepada kita, maka kepercayaan itu akan semakin hari semakin luntur. Nah, itu sebabnya yang menjadi pertanyaan, adakah manusia yang layak untuk dipercayai 100%? Tidak mungkin. Kalau manusia itu pernah berbohong, dan pasti manusia pernah berbohong, entahkah itu alasannya untuk kebaikan, tidak dapat dipercaya itu 100%. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan, kalau Allah itu dipercayai, mungkinkah Allah pernah berbohong? Atau katakanlah sekali saja pernah berbohong. Jadi kalau Allah yang kita sembah itu pernah berbohong hanya sekali saja, dia tidak layak untuk dipercayai. Karena sama saja, berbohong sekali dengan berbohong ribuan kali, itu sama-sama pernah berbohong. Allah itu adalah benar. Allah itu adalah Maha Kuasa. Kita biasanya berbohong itu karena apa? Karena kita tidak mampu menyelesaikan lagi masalah. Hingga mengambil solusi untuk berbohong. Tetapi apakah Tuhan mau berbohong ketika dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya? Jadi kemahakuasaannya, kemahakudusannya, kemahaadilannya, itulah yang membuat Allah itu tidak mungkin berbohong. Itu sebabnya Daud berkata, "Kepadamu aku percaya." Lalu yang menjadi pertanyaan, mengapa Daud percaya kepada Tuhan Allahnya orang Israel ini? Di ayat 3a dikatakan, bahwa yang menantikan Tuhan, yaitu Yahweh, Allahnya orang Israel yang kita sembah dalam Yesus Kristus, takkan mendapat malu. Ini poin yang pertama, ayat 3a. Tetapi ada peringatan di sini, yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak alasannya. Murtad dari Tuhan, mengambil solusi di luar Tuhannya orang Israel. Apakah dengan kekuatannya, apakah dengan menyembah Allah yang lain, apakah meninggalkan imannya. Inilah orang yang akan mendapat malu. Itu sebabnya ketika Daud tahu bahwa Tuhan tidak akan mempermalukan dia, ketika dia menantikan Tuhan, ketika dia percaya kepada Tuhan, ayat 4a, Daud menuliskan, dia berkata, "Beritahukanlah jalanmu kepadamu." Karena apa? Tuhan tidak akan mungkin berbohong. Tuhan tidak akan mungkin menyesatkan dia. Tunjukkanlah jalanmu. Ayat 4b, beritahukan. Dia minta Tuhan kasih informasi. Bukan hanya informasi, tetapi ayat b, Tuhan tunjukkanlah jalan itu. Kasih tahu lebih detail lagi. Lebih dalam lagi. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu, ayat 5. Dan ajarlah aku. Jadi saudara-saudara, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, dia tidak hanya meminta kepada Tuhan peta perjalanan yang harus dilaluinya. Tetapi dia minta Tuhan kasih petanya, kasih informasinya, tunjukkan jalan, dan yang mana yang harus dia jalani. Dia minta Tuhan ajari, dan bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu. Kenapa? Karena Tuhan tidak mungkin berbohong kepada dia. Yang kedua, poin yang kedua. Mengapa Daud itu percaya kepada Tuhan? Bagaimana dia menikmati percaya kepada Tuhan? Yang poin 2, ayat 5b. Dikatakan di situ, Tuhan menyelamatkan. Mengapa dia percaya kepada Allah orang Israel? Mengapa kita percaya kepada Allahnya orang Israel di dalam Yesus Kristus? Di ayat yang ke-5b dikatakan, "Engkau yang menyelamatkan aku." Maka Daud berkata, "Engkau ku nantikan sepanjang hari." Ayat 5b. "Dan engkaulah yang menghapus dosaku." Ayat 6 dikatakan, "Sebab engkaulah
Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah akan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu. Tuhan menyelamatkan Daud. Dia akan diselamatkan oleh Tuhan. Pengharapannya kenapa? Karena dia tahu Allah yang dia sembah itu adalah Allah penyelamat, bukan Allah yang menuntut sampai manusia itu dapat melakukan dia. Karena apa? Tuhan tahu itu kita debu dan abu. Dia menghapus dosa kita itu karena anugerahnya. Itu sebabnya banyak kepercayaan yang lain heran dengan kekristenan. Suatu ketika saya pernah membuat status ya di Facebook. Ini sudah lama waktu saya muda. Lalu saya katakan di situ, memang grup itu adalah dari berbagai latar belakang agama. Lalu saya buat di situs status, saya katakan begini. Tuhan Yesus mati untuk kita. Dia sangat mengasihi kita sehingga dia mau mati untuk kita supaya dosa kita dihapuskan dengan kematiannya. Lalu ada beda agama yang kepercayaan lain mengatakan, ya kasihan ya, Allahmu itu pembantu. Masa manusia yang berdosa, dia yang mati, dia yang menghapus dosa manusia itu. Lalu saya katakan, membalas dia. Antara marah ataupun dipimpin Tuhan, saya katakan, saya balas kepada dia. Saya bilang begini, kamu anak kurang ajar. Berarti kalau ayahmu atau ibumu membersihkan kotoranmu, kau anggap orang tuamu itu pembantu. Saudara-saudara, ketika dia mendapatkan respon saya itu, akhirnya dia meminta untuk berteman. Nah, apakah dengan Tuhan mati untuk kita, dia mau menyelamatkan kita, dia menghapus dosa kita, apakah karena dia mau menjadi manusia lalu kita katakan masa Tuhan seperti itu? Mari pertimbangkan baik-baik saudara-saudara. Jikalau ada orang tua yang sangat mengasihi anaknya, menghapus segala kesalahannya, apakah itu karena anak itu baik atau karena orang tuanya mengasihi dia? Inilah yang membuat Daud percaya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang menyelamatkannya dan yang akan menghapus dosanya karena anugerah. Dan itu kita temukan hanya di dalam Yesus Kristus. Dialah yang menghapus dosa kita. Bukan hanya dosa kita di waktu muda saja, tetapi dosa kita oleh karena nenek moyang kita, oleh karena Adam, oleh karena orang tua kita. Tuhan yang menghapus dosa kita. Poin yang ketiga, mengapa Daud itu percaya kepada Tuhan? Dan mengapa kita juga harus percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus? Ayat 8b. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Tuhan itu baik dan benar. Jadi, Tuhan itu baik dan juga benar. Saudara-saudara, orang baik belum tentu benar. Orang benar belum tentu baik. Saya kasih contoh saja. Kalau misalnya, saya kasih uang kepadamu. Ya, katakanlah 1 juta. Mungkin engkau akan mengatakan saya orang baik. Tetapi apakah benar tindakan saya memberikan engkau 1 juta? Atau misalnya supaya lebih kita pahami, saya punya anak masih SD. Lalu dia minta saya untuk membawa sepeda motor saya. Lalu saya kasih. Saya disebut orang baik nggak? Oleh dia. Dia akan katakan saya baik. Tapi benar nggak tindakan saya? Oh enggak. Orang baik belum tentu benar. Makanya banyak orang tua baik kepada anaknya tapi tidak benar. Belum saatnya dia membawa sepeda motor, sudah dikasih. Belum saatnya dia membawa mobil, sudah dikasih. Itu orang baik, tapi tidak benar. Tapi ada juga benar, belum tentu baik. Contohnya apa? Misalnya kalau kita di pinggir jalan, ya, lalu kita membawa kendaraan. Nah, kita buru-buru, oleh karena membeli obat, lalu di persimpangan lampu merah, ya, karena buru-buru kita tidak lihat lampu traffic light itu sudah menunjukkan lampu merah. Ternyata kita terobos. Nah, ini kita nggak sengaja misalnya, tapi karena menghayal. Lalu ada polisi. Lalu kita ditindak. Lalu kita kasih tahu alasannya. Polisi nggak mau tahu. Kau langgar lampu merah. Dia benar nggak? Benar. Tapi apakah dia baik untuk kita?
Belum tentu. Tetapi Tuhan itu dia baik dan juga benar. Kebaikannya adalah membuat dia benar. Kebaikannya itu adalah hal yang benar, dan yang benar itulah yang baik bagi kita. Nah, lalu yang berikutnya, kenapa Tuhan itu baik dan benar? Maka Daud mengatakan, tunjukkanlah jalan, dia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Itu sebabnya cara Tuhan untuk menunjukkan jalan kepada orang sesat. Dengan cara apa? Alkitab katakan, di kitab Wahyu itu, barang siapa ku kasih dia ku hajar dan ku tegur. Terkadang Tuhan kasih kita pergumulan, masalah, bahkan sakit penyakit. Untuk apa? Membawa kita ke jalan yang benar. Itulah kebaikan Tuhan. Tetapi setan, dia memberikan apa yang kita inginkan, bukan yang kita butuhkan. Itu sebabnya iblis kadang menyamar sebagai juru selamat. Tetapi dia bukan juru selamat. Dia meminta, dia paham bahwa, Daud memahami bahwa Tuhan yang baik dan benar itu akan membimbing orang yang rendah hati menurut hukum. Di ayat yang ke-9. Itu sebabnya orang-orang sombong ini akan sulit menemukan jalan yang benar. Hidupnya akan berada terus di dalam kesesatan. Nah, sama seperti kisah anak bungsu yang keluar dari rumah ayahnya. Dia begitu menyombongkan dirinya, sanggup hidup di luar bapaknya. Apa yang terjadi kepada si anak bungsu yang hilang itu? Di luar dia tersesat. Di luar dia kehilangan harga diri. Di luar dia kehilangan semuanya. Di luar dia tidak berharga, bahkan babi lebih berharga daripada dia. Inilah sifat manusia. Orang yang sombong menunggu waktunya saja untuk tersesat. Nah, itu sebabnya Daud ketika dia tahu bahwa Tuhan itu baik dan benar, dia tidak mengandalkan pikirannya, kemampuannya, pengalamannya, apalagi kekuatannya. Karena apa? Ketika seseorang mengandalkan kekuatannya, kemampuannya, pikirannya, disitulah manusia itu sudah mulai ada bibit-bibit kesombongan. Orang yang percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik dan benar, dia akan minta kepada Tuhan supaya Tuhan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Poin yang keempat, mengapa kita percaya kepada Tuhan yang hidup itu? Di ayat yang ke-10. Dikatakan di sana, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Segala jalannya adalah kasih setia dan kebenaran. Tidak ada kecuali kasih setia dan kebenaran. Apa maksudnya? Tuhan itu tetap setia di setiap jalan yang kita lalui. Ketika Tuhan memimpin, dia bertanggung jawab. Bisa bayangkan nggak, misalnya kalau ada orang nih yang ngajak engkau berjalan-jalan. Ayo kita jalan ke sana. Tetapi di tengah jalan dia tidak bertanggung jawab membawa engkau dalam perjalanan itu. Tadinya engkau berpikir bahwa kalau dia ngajak, kau akan diberikan makan, kau akan diberikan penginapan. Ternyata di tengah jalan. Nah, justru kamu yang harus menanggung dia. Ini namanya tidak bertanggung jawab. Pernah mengalami itu. Ya, kalau saya mengajak seseorang, saya pikirkan ya, apalagi saya perlu dia. Saya harus pikirkan bagaimana dia makan nanti, dia tinggal di mana, menginap di mana, dan kalau boleh, dan ya, misalnya saya bawa hamba Tuhan ini, ketika dia sudah pulang, saya kasih juga ucapan terima kasih. Artinya apa? Saya bertanggung jawab untuk membawa dia, kalau saya membawa dia pergi ke satu tempat. Nah, saudara-saudara, apalagi Tuhan ya? Tuhan itu dia bertanggung jawab. Ketika dia menuntun seseorang, membawa seseorang masuk ke dalam panggilannya, dia pasti bertanggung jawab. Kalau kita manusia hanya jawab aja. Ya, menjawab-jawab aja, tapi nggak mau tanggung jawab. Saudara-saudara, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena Daud itu tahu bahwa segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran, maka di ayat 10b, dia mau berpegang pada perjanjian yang telah dilakukan Tuhan dan peringatannya. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan memegang janji Tuhan. Dia akan berpegang kepada peringatannya. Ada berkat, ada juga apa? Ada juga rambu-rambu yang harus dikerjakan.
Nah, lalu apa yang dia lakukan ketika dia tahu bahwa jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran? Maka ayat 11 sampai ayat 12 itu dikatakan, dia belajar untuk takut akan Tuhan terus setiap hari. Karena apa? Karena Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Dia tahu bahwa jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Maka kita bisa melihat anak cucu dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan pun akan mewarisi bumi. Bukan hanya berkat kepada dirinya, tetapi dia percaya akan janji Tuhan bahwa keturunan orang benar akan perkasa di bumi. Ada contoh itu di Amerika, itu Jonathan Edwards. Dia seorang penginjil. Kalau tidak salah dia punya anak 12 orang. Dan ada yang pernah meneliti bagaimana keturunannya. Keturunannya orang-orang yang hebat, yang luar biasa. Bahkan ada salah satu keturunannya itu menjadi wakil presiden dari presiden Amerika. Berbeda dengan Max Jukes di zamannya itu. Dia seorang yang sangat jahat, terkenal mafia. Dan anak-anaknya banyak yang menjadi beban negara. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat banyak orang-orang yang hebat sekarang, kalau kita melihat orang tuanya atau nenek moyangnya, pasti ada orang yang takut akan Tuhan di atasnya itu. Nah, persoalannya adalah sekarang seringkali anak-anak yang hebat ini mengandalkan iman dari orang tuanya. Ya, opungku dulu pendeta, opungku dulu parhanger dan lain sebagainya. Tapi dia bagaimana? Tetapi janji Tuhan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya pun akan mewarisi bumi. Jadi dan sebaliknya, orang yang tidak takut akan Tuhan, anak cucunya pun bisa mendapatkan hal-hal yang tidak baik, tidak mewarisi bumi. Jadi kalau di dalam kitab Ulangan itu jelas Musa katakan, pilih berkat atau kutuk. Kalau enggak berkat ya kutuk. Nah, yang terakhir, mengapa Daud percaya kepada Tuhan? Dan mengapakah kita harus percaya kepada Tuhan yang kita sembah itu? Ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Wow, ini luar biasa. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Ingat waktu Tuhan hendak menghancurkan Sodom dan Gomora, pada saat Tuhan datang kepada Abraham dan Sarah, Dia mengatakan tahun depan kau akan punya anak. Lalu setelah berbicara, maka Tuhan dalam bentuk manusia pada saat itu, Dia mau pergi ke Sodom dan Gomora, mau memusnahkan Sodom dan Gomora. Karena apa? Sudah banyak orang yang mengeluh tentang kota itu. Nah, di tengah jalan Tuhan berkata, apakah aku akan menyembunyikan rencanaku ini untuk memusnahkan Sodom dan Gomora? Lalu Tuhan balik lagi. Tuhan bilang kepada Abraham, aku akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Lalu apa yang terjadi dalam pembicaraan itu? Ada seperti tanda kutip tawar-menawar antara Tuhan dan Abraham. Abraham bilang, kalau ada sekian, apakah engkau mau memusnahkan Sodom dan Gomora itu? Masa oleh karena orang ini orang-orang yang tidak seperti mereka akan mati? Tuhan bilang apa? Kalau ada segini, aku tidak akan musnahkan. Lalu sepertinya Abraham berpikir, kayaknya ini nggak cukup ini. Kalau segini, dikurangi lagi bilangannya. Oh enggak. Kalau segini, enggak. Kalau segini, enggak. Saudara-saudara, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan itu. Itu sebabnya sebenarnya orang Kristen itu bukan hal yang luar biasa kalau dia bisa mendengar suara Tuhan. Bukan, itu bukan sebuah kebanggaan. Itu sebenarnya sebuah keharusan. Yang mengherankan adalah kalau ada orang Kristen, orang percaya, dia tidak pernah dengar suara Roh Kudus di dalam dirinya. Baik melalui firman Tuhan, melalui Roh Kudus yang hidup dalam dirinya. Alkitab katakan Tuhan bergaul karib dengan dirinya. Itu sebabnya karena dia tahu bahwa Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Ayat 15. Matanya tetap terarah kepada Tuhan yang hidup itu. Itu sebabnya mata kita pun harus terarah kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus itu. Dan ayat 16-20, dia katakan apa?
Kasihanilah aku, lapangkanlah hatiku, tiliklah sengsaraku, lihat banyak musuhku. Janganlah aku mendapat malu, ketulusan dan kejujuran mengal aku. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan, dia akan berharap kepada Tuhan. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan dan saudara-saudara yang mendengarkan khotbah ini, biarlah melalui khotbah ini, mengapa kita layak percaya kepada Tuhan, yaitu Allahnya orang Israel yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, hanya karena hanya Dialah Tuhan. Tidak ada Tuhan di luar Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya kita harus punya keyakinan ini, bahwa yang pertama, bahwa orang yang menantikan Tuhan tak akan mendapat malu. Yang kedua, Tuhanlah yang menyelamatkan. Yang ketiga, Tuhan itu baik dan benar. Yang keempat, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Yang kelima, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus berkati, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu ini. Biarlah kiranya kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan takut akan Tuhan. Dan kami semakin menikmati percaya kami kepadamu di dalam Yesus Kristus. Di dalam kuasa-Mu dan anugerah-Mu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.